Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian teknologi pendidikan. Menurut Max Kensi dan Eraut, teknologi pendidikan merupakan cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Sedangkan menurut HCT, teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terintegrasi dalam segala aspek belajar. Nah, berdasarkan arti dari beberapa ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan pengetahuan yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kehidupan manusia. Teknologi pendidikan bersifat dinamis, selalu berubah dan berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan manusia. Di sini saya akan membawakan materi tentang teknologi dalam dan dari pendidikan. Teknologi dalam pendidikan mengacu pada penggunaan alat dan sistem teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Ini mencangkup penggunaan perangkat keras seperti komputer, tablet, dan proyektor, serta perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran dan platform daring. Dalam pendidikan, teknologi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan pembelajaran interaktif. Untuk memungkinkan pembelajaran yang jarak jauh, adaptasi kurikulum yang lebih dinamis, serta pengembangan alat-alat pembelajaran yang inovatif. Teknologi dari pendidikan adalah penerapan prinsip dan konsep teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran, termasuk metode pengajaran berbasis teknologi dan pengembangan kurikulum yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dari pendidikan, teknologi juga membantu dalam pemantauan dan evaluasi kemajuan siswa, memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru, dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara guru mengajar serta cara siswa belajar. Dalam dunia pendidikan ada beberapa implementasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan via online. Pembelajaran ini memaksa interaksi antara guru dan murid dilangsungkan secara online. Pembelajaran daring sendiri tidak berpaku pada jadwal mata pelajaran yang sudah ditetapkan oleh lembaga atau sekolah. Namun, pembelajaran daring bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan guru dan murid kapan mau dilaksanakan. Yang kedua, ada pembelajaran terbalik atau flavor learning. Siswa bisa mengakses atau mengulas informasi dari berbagai platform atau media-media online. Sedangkan sebagai seorang guru bisa memberikan submateri atau subtema yang akan dibahas. Pembelajaran ini mirip dengan pembelajaran kita saat ini, yang dimana sendiri memberikan kita submateri atau subtema yang akan dibahas, sedangkan kita mencari dan membahas apa yang sudah diberikan oleh Miss melalui platform atau media online yang bisa kita akses dari manapun dan kapanpun. Sedangkan ruang lingkup tatap muka atau pertemuan tatap muka kita gunakan sebagai ruang untuk membahas atau mengulas masalah-masalah yang kita ketemui serta mencari solusi dari permasalahan yang kita temui ketika membahas materi tersebut. Yang ketiga ada simulasi atau permainan edukatif. Dalam hal ini kita bisa jumpai pada kurikulum Merdeka saat ini, di mana kita bisa dengan leluasa mengakses atau mencari sumber-sumber belajar dari platform atau media-media online. Berbeda dengan pembelajaran dahulu, yang dimana kita hanya menggunakan satu buku paket per mata pelajaran untuk kita jadikan sebagai referensi belajar. Namun, pada pembelajaran saat ini, kita bisa mengakses dari berbagai sumber dan berbagai jurnal untuk kita jadikan referensi belajar. Yang keempat ada kolaborasi daring. Nah, dalam hal ini belajar tidak lagi menulis, namun kita belajar bisa dengan mengetik materi yang kita dapatkan di Microsoft Word, Google Form, PPT ataupun platform media online lainnya. Yang kelima ada blended learning atau penggabungan pembelajaran.
Penggabungan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah penggabungan antara pembelajaran daring dan juga pembelajaran luring, yang di mana ketika memungkinkan untuk melakukan pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka secara langsung, maka kita bisa menggunakan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara langsung. Begitu pula sebaliknya, ketika kita bisa memaksimalkan pembelajaran daring untuk membahas yang materi yang akan dibahas, kita bisa gunakan platform daring atau media online untuk menjadikan kita sebagai ruang belajar. Hal ini bisa juga ditemui di kampus ternyata kita, yang dimana ketika pembelajaran memungkinkan secara offline, kita lakukan secara offline, dan namun ketika pembelajaran bisa dimaksimalkan secara online, kita maksimalkan secara online. Yang keenam ada personalitas pembelajaran. Personalitas pembelajaran mengacu pada kemampuan individu seorang guru dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang terdapat di sekolah atau di lembaga. Hal ini mengacu pada standarisasi belajar saat ini, yang dimana ketika seorang guru sudah menguasai dan bisa mengaplikasikan teknologi yang tersedia di sekolah, maka minat siswa untuk belajar juga semakin tinggi. Karena di zaman sekarang, dengan pemanfaatan teknologi, maka minat belajar dan daya tarik siswa untuk memahami materi itu menjadi lebih mudah. Yang terakhir ada pembelajaran secara proyek. Mirip dengan pembelajaran kolaborasi tadi, pembelajaran proyek kita tidak hanya bisa mengerjakan tugas akhir semester atau UAS dengan menjawab soal di atas kertas atau di lembar jawaban yang sudah disediakan. Namun, pembelajaran UAS bisa kita lakukan melalui pembuatan video presentasi, pembuatan mini vlog ke tempat wisata, ataupun pembuatan video presentasi seperti saat ini. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang masuk ke dalam dunia pendidikan, hal ini dapat membuat dunia pendidikan menjadi memiliki warna baru dalam proses belajar dan proses mengajar di dunia pendidikan itu sendiri. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Dan langsung saja saya akan memaparkan mengenai peran teknologi di dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menyediakan media pembelajaran yang bervariasi. Teknologi sudah sangat berupaya banyak untuk meningkatkan metode pembelajaran ini. Salah satunya yaitu pendidik membuat materi pembelajaran dengan berbentuk video, gambar, animasi, maupun permainan. Hal itu dibuat karena agar peserta didik lebih mudah untuk memahaminya. Pendidik membuat itu karena pendidik tahu bahwa peserta didik senang melakukan hal itu. Maka pendidik berupaya agar hal itu sering dilakukan oleh peserta didik agar mereka bisa cepat untuk memahaminya. Yang kedua yaitu akses internet tanpa batas. Teknologi sudah memberikan banyak kemajuan, yaitu contohnya akses internet tanpa batas. Mereka sudah memberikan bantuan banyak seperti di daerah pedalaman sekarang sudah banyak yang bisa dijangkau oleh internet. Di sana juga untuk peserta didik tidak ada batasan bahwa sehari harus memakai data internet segini sudah tidak ada. Dan juga dalam waktu apapun untuk pembelajaran, teknologi selalu memberikan waktu, tidak ada batasan waktu. Itulah yang dilakukan teknologi untuk kemajuan pendidikan saat ini. Yang kedua yaitu materi pembelajaran yang menarik. Teknologi membuat materi-materi sekarang menjadi lebih menarik. Contohnya video-video edukasi, berita-berita yang panas yang sekarang terjadi, itu dilakukan agar peserta didik bisa lebih mudah untuk memahaminya, karena itu berita-berita masih baru dan berita itu sangat dominan, lebih semangat untuk dipahaminya. Yang keempat yaitu metode pengajaran yang tidak monoton. Nah, metode ini adalah metode yang sangat penting karena pendidik tidak hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas atau hanya melakukan dengan papan tulis. Tidak, pendidik juga berusaha agar peserta didik tidak bosan untuk melakukan pembelajaran, yaitu dengan melakukan metode e-learning, yaitu metode pembelajaran jarak jauh atau juga bisa disebut dengan Zoom. Hal itu digunakan agar peserta didik yang memiliki jangkauan
jauh, jika ke sekolah jauh, hal itu bisa digunakan dan juga peserta didik juga tetap bisa mengikuti pembelajarannya. Yang kelima yaitu meningkatkan minat belajar. Minat belajar merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki peserta didik. Hal itu pendidik juga sampai sekarang terus berusaha bagaimana untuk meningkatkan minat peserta didik untuk belajar, seperti membuatkan video-video yang seru, lucu, atau yang menarik. Hal itu membuat peserta didik lebih semangat untuk memahami atau mempelajari materi itu tadi. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas belajar. Meningkatkan kualitas belajar merupakan hal yang sudah dilakukan oleh pendidik sejak dulu. Namun juga tidak ada yang namanya instan langsung terselesaikan, tidak bisa. Sampai sekarang pendidik juga melakukan peningkatan kualitas belajar seperti pembelajaran jarak jauh menggunakan Zoom, video, atau gambar. Nah, itu tadilah pentingnya teknologi dalam pendidikan saat ini. Jadi, teknologi merupakan atau memiliki peran yang sangat penting di dalam kemajuan pendidikan saat ini. Jika tidak ada teknologi, mungkin pendidikan di Indonesia ini tidak bisa mengalami kemajuan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan memberikan dampak yang sangat besar. Dalam dunia pendidikan, akses, fleksibilitas, dan efisiensi belajar sangat terlihat jelas ketika teknologi informasi dan komunikasi masuk ke dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru, kita tidak lagi berpaku pada papan tulis untuk menulis materi apa yang akan kita sampaikan. Namun, kita sebagai seorang guru juga bisa memaparkan PowerPoint ataupun video-video pembelajaran yang lebih diminati oleh siswa. Sedangkan dari sisi siswa, kita bisa dengan leluasa menggunakan referensi-referensi belajar yang dapat diakses atau dapat dicari di platform atau media-media online. Teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan memberikan warna baru dan juga cara, metode, dan juga praktik pembelajaran yang dapat diterapkan kapan saja, di mana saja, dan bagaimana saja. Nah, sekian pemaparan dari presentasi kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.